Paham, Pak, paham. Ya, kan gitu. Jadi sampai sekarang banyak yang belum paham juga. Dianggapnya nanti masih sekolah terus. Nah, tidak, ini kuliah terakhir. Ya. Nah, untuk Anda nanti bisa mendapatkan rezeki, Anda harus menguasai ilmunya. Gitu. Kalau Anda tidak menguasai ilmunya, Anda akan kesulitan bersaing mencari rezeki. Bersaing dengan siapa? Ya dengan teman Anda sendiri atau teman-teman dari perguruan teknik sipil gitu loh. Nah, karena itu Anda harus kuasai, ya menguasai itu ya semuanya, semua mata kuliah. Karena menguasai itu akan berimplikasi ke nilai, berimplikasi ke IPK. Ya, kalau IPK Anda nanti saat lulus di atas 3 atau syukur-syukur 3,5, insya Allah Anda akan mudah bersaing dengan siapapun. Tapi kalau Anda IPK-nya di bawah 3, Anda akan kesulitan melamar pekerjaan. Karena hampir tidak ada perusahaan yang buka lowongan kerja untuk lulusan yang IP-nya di bawah 3. Itu Anda harus sadari. Oke, sudah cukup yang pengantar virtual background. Nah, sekarang hari ini kita akan, sebentar, baterai saya habis. Mau habis, saya colokkan bentar. Oke, yang kedua, hari ini kita akan membahas dua bagian. Bagian pertama adalah membahas PR Anda, pekerjaan yang bab 5. Kemudian bagian kedua adalah materi baru, bab 6, yaitu tegangan pada suatu masa tanah. Materinya insya Allah sudah lengkap. Di buku ada bab 6 dan 2 video link yang sangat penting, sangat bagus. Ya, membantu kita untuk mempermudah. Oke, langsung kita yang ke bagian pertama, yaitu ke tugas Anda. Sekarang boleh dimatikan lagi apa videonya, wajahnya supaya lebih lancar koneksinya. Saya akan klik beberapa saja, tidak semuanya. Ya, saya asal aja misalnya nih. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Sebentar. Halo, sudah kelihatan? Sudah, Pak, sudah. Namanya Anissa, ada enggak orangnya? Datang enggak? Ada, Halo, Pak. Anissa. Oke, sekarang kita koreksi sama-sama punya kamu. Nah, jadi kita buka soalnya dulu. Sudah kelihatan soalnya? Belum, Pak.
Halo, sudah? Sudah Pak, sudah. Ini data. Ini soal. Ini soalnya dalam bentuk tabel ini. Nah, tapi di sini ada petunjuk yang sebenarnya diikuti, harus digambar. Berikut datanya. Nah, ini sudah dilakukan belum? Karena hati-hati untuk mengerjakan. Dan ini sudah digambar. Tapi sayang gambarnya tidak sempurna. Coba lihat nih. Pertama, ya, posisi airnya di mana? Tidak jelas. Ya, gitu Anissa ya. Tak paham ya? Halo. Iya, Pak. Ya. Karena apa? Nanti kalau Anda tidak lengkap gambarnya, ada kemungkinan salah. Ya, ini bisa berlaku semuanya operasi seperti ini. Karena mengerjakan soal melihat gambarnya, ya. Karena ada kata kunci yang penting yaitu di atasnya. Kalau tanah ya tanah di atasnya, kalau air ya air di atasnya, ya. Jadi nanti hasil ini halo, kelihatan coretan saya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, itu aja apa? Titik yang kita hitung tegangannya, titik di kedalaman tertentu, ya. Yang kedua, ini salah ukurannya, salah gambarnya. Ini gambarnya asal, digambar yang logis, ya. Ini jangan kotak begini, salah. Ini kan namanya, masa ada kotaknya, ya, ya. Gambar yang betul ini. Ya mirip yang di buku atau mirip gambar saya. Nah ini, kalau ini kan coba Anda lihat nih, Pak, ini 4,61, ini 8,16. Beda enggak 8 sama 4? Beda Pak. Beda. Tapi coba jaraknya H2 dan masalah ya, jangan begitu. Yang logis ya, yang logis misalnya gini. Nah, ini 2,16. 4 seberapa? 4. 8 mana? 8 di sinilah. Nah, gitu ya. Paham ya? Halo? Iya Pak, Ya, paham. Iya, Pak. ya. Harus direvisi. Kalau tidak direvisi, saya kurangi. Cara merevisi tidak usah nulis ulang. Tempel saja gambar baru di sini. Tapi dengan yang logis ukurannya. Tidak harus dengan skala, tapi logis. Ya, 2 meter sama 4 meter sama 8 meter kan beda gitu. Gambar saya udah logis, ya kenapa kamu enggak gitu. Ini loh. Bentar. Halo, kelihatan? Kelihatan Pak. Halo. Kelihatan. Nah, 2,5, 4,5, yang logis. Beda. Garis-garis enggak asal coret-coret. Ini juga. Ini 3, ini 3, ini 13 kan gitu. Ini 6 meter gitu. Ini logis gitu. Ya. Nah, nih sama nih. Gambarnya sudah ini sama, ini digambar ulang. Pertama ini ada tidak logis 2. Pertama ini loh. Paham ya? Halo? Ya, Paham Pak. ya. Yang kedua, coba Anda lihat nih. Ini 26. Ini 12 loh. 26 sama 12 kok sama? Itu kan gimana, kan enggak logis. Gitu. Nah, apalagi nih.
38 loh. 26 sama 38 kan besar 38, tapi kok 38 kok jadi segini. Sedangkan 26 kok segini. Kan ya enggak logis. Gitu paham ya? Halo? Ya, Iya Pak, paham. ya. Kalau di 26 ya 12 kan di sini gitu loh ya. Hmm. Kemudian 12 kurangi 2. Loh, waduh ini salah nih. Waduh fatal nih. Ini sepertinya kamu ini tambahin nih. Ya, halo. Halo. Ya Pak, Halo nih punya siapa tadi? Saya Pak. Ya, Anissa. Waduh, kok bisa fatal seperti itu? Masa saya salah tulis? Makanya, nah ini contohnya. Masa ini contohnya? Ini apa? Min apa plus? Coba dibaca. Anissa, halo. belum Halo. kelihatan Pak. Oh, bentar, bentar, bentar. Baik. Coba ini yang di buku. Coba ini min apa plus? Dibaca. Di plus itu. Coba ini. Min apa plus? Anissa jawab. Anissa, Iya Pak. halo. Min apa plus? Jawab. Jangan ya. Min Pak. Min. Nah, kamu tadi min apa plus? Halo. Plus Pak. Salah. Sudah tahu salahnya? Iya Pak. Kalau yang di sini plus, yang negatif min ya. Waduh, ya salah. Fatal. Hmm, fatal. Ini ketahuan. Hmm. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 coba. Coba ini sekian. Hmm. Ini, oh ini betul ini. Ini betul karena hasilnya sama. Yang ini betul. Hmm. Nah, tapi ini salah nih. Harus ini coba nih. Yang ini tanda tanya. Pasti tidak teliti. Harus sama persis. Halo, paham ya? Halo? Halo? Iya Pak, iya Pak. Iya Ya. Pak. Yang ini sudah betul 252. Ini juga 252 betul loh. Kenapa ini beda? Harus sama persis. Kenapa harus sama? Karena datanya sama, gamanya sama, tingginya juga sama. Kalau sama ya harus sama. Ya, tidak boleh beda sedikit pun. Coba saya lihat yang lain. Bentar. Lalu sudah kelihatan namanya Putra Astaman. Halo, 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 enggak ada.
ganti enggak ada. Jangan bolos, kalau enggak bolos, waduh berat nih. Andrian, ada enggak Andrian? Halo? Loh, kok banyak bolos sih? Andrian Septo Prayogo, ada enggak? Waduh, saya sudah enggak respect kalau ada anak bolosan, koruptor. Wah, tak vonis saya koruptor kamu. Kenapa koruptor? Kamu itu digaji orang tua kamu, tiap besar DPP dibayar, apa dibayar, kos kos terputus. Iya, Pak. Halo. Tadi terputus, Pak. Iya, Pak. Oh. Aspan Aswin ada enggak? Ya, hadir, Pak. Oke. Nah, ini sama salah kamu. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Gambarnya harus yang logis ukurannya. Dan airnya harus jelas. Ada di mana posisi MAT-nya. Posisi MAT-nya di mana? Kalau enggak, dikhawatirkan akan salah. Karena mengerjakan soal ini harus sambil melihat gambarnya. Ini salah. Ini ya, tambah gambar tanahnya. Baik, Pak. Ya. Nah, ini 49, 13. Nah, kurangi yang nomor coba. Ini 3. Nah, 8,89 ya, 8,89. Waduh, jauh banget. Ini 11,526 ya. Nah, ini yang di atas ini, yang ini 11,526, yang ini nih. Yang ini 8,89. Yang ini sama atau tidak? Halo. Ya, Pak. Berarti dari pasti salah. Yang salah yang mana, Pak? Mungkin cara tidak langsung, mungkin salah yang cara langsung. Gitu ya, paham ya? Halo? Paham, Anda Pak. harus ini, kita beri contoh di sebelumnya. Kita Anda print screen itu. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya. Ini contoh dari saya. Menghitung tegangan di titik X dengan cara tidak langsung dan langsung. Cara tidak langsung itu dihitung tegangan totalnya dulu. Di print screen cepat, udah enggak jelas. Tegangan air porinya. Ini. Tegangan efektif sama dengan total air pori. Ini. Nah, gitu. Dengan cara langsung, itu khusus tanah yang terendam air, yaitu H2 dan H3, itu gamanya diganti dengan gamma aksen. Gamma aksen sama dengan gamma sat, min gamma win. Nah, karena datanya sama, tingginya sama, gamanya sama,
Ya hasilnya harus sama. Perhatikan, ini sama atau enggak? Halo, Sama. jawab. Sama, Pak. Kamu harus begitu, sama persis. Tidak boleh selisih puluhan. Kalaupun ada toleransi itu angka yang ketiga di belakang koma. Ya, ya, gitu aja. Ini tandanya belum paham. Ada kemungkinan salah masukkan angka, ada kemungkinan salah pencet kalkulator. Ini saya beri contoh yang wah jangan nemen. Just. Bentar. Oh, lupa di sini. Nah, ini terjadi banyak mahasiswa pada saat UTS kemarin menghitung kuantitas N. Ini rumusnya udah betul. Rumusnya ini betul.
Halo, sudah dengar saya lagi? Sudah, Pak. Oke. Saya ganti pakai HP ya. Padahal saya di kampus nih kok putus-putus nih. Kelihatan tayangan saya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini yang kamu harus hati-hati ya. Menghitung tuh jangan tergesa-gesa ya. Baiknya dihitung setahap demi setahap. Jangan langsung ke hasilnya. Langsung sekali pencet kalkulator yang deretan angka-angka yang panjang itu langsung kamu hitung langsung, tidak bertahap. Kalau tidak bertahap, akibatnya bisa seperti ini, banyak kesalahannya seperti ini, ya. Nah, E-nya udah betul, tetapi ketika menghitung N, ini memasukkannya si anak ini ya pencetnya gini 0,353 dibagi 1 ditambah 353. Nah, karena kamu pencet tidak melihat pembelajaran, ini dikerjakan terlebih dahulu. Ini bagi 1 kan 0,353 ditambah 0,353 sama dengan 0,706. Bukan salah kalkulatornya, kamu yang tidak paham urutan-urutan matematika. Gitu ya, paham ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Yang benar gimana, Pak? Nah, yang benar ya hati-hati. Ya, pembilang penyebutnya kalau ada gini ini dihitung terlebih dahulu atau tepatnya sebenarnya ini. Ya, dihitung dulu ya, sama dengan 0,353. Ya, ini tambah ini 1,353. Ini tambahkan dulu ini 1, sehingga ini kalau dihitung hasilnya 0,261. Hati-hati, jangan juga yang kalau ketemunya selisih jauh tadi yang tegangan efektif langsung dengan tidak langsung itu kira-kira langsung dihitung yang panjang gitu. Maka yang benar ini sudah hampir betul, tapi hanya kurang titik komanya saja. Nah, nih ini dihitung dulu, suku yang pertama ini dihitung dulu, kemudian ini dihitung dulu hasilnya berapa, dihitung. Kalau kamu langsung berdarat-darat langsung nih biasanya akan salah. Gitu ya, paham ya? Ya. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Ini yang seperti ini saya juga temui di kelas yang lain. Seterusnya jauh banget, malah 200-an ya. Wah, pasti asal pencet aja. Asal pencet kalkulator ya. Gitu. Ini sudah saya akhiri sampai sini. Nah, sekarang penilaiannya gimana? Ini Anda harus merevisi. Untuk yang sekarang ini saya nilai, sudah saya nilai. Karena Anda sudah berusaha mengerjakan semuanya walaupun salah. Tetapi untuk yang minggu depan revisinya, jika kamu ini tidak merevisi nomor 1, merevisi nomor 2, merevisi nomor 3, nilainya 60 saja. Kenapa 60? Nomor 1 tidak sempurna, nomor 2 tidak sempurna, nomor 3 salah, tidak sama hasilnya. Gitu ya, paham ya? Halo? Paham, Pak. Ya, jadi semuanya merevisinya tidak harus menulis ulang. Untuk gambar cukup ditempel gambar yang baru. Ya, untuk yang salah-salah ya ditipek atau ditulis atau dicoret boleh aja. Gitu aja. Sudah. Saya akhiri, kecuali ada yang ingin tanya atau ingin menunjukkan, Pak, saya ragu-ragu hasilnya kok seperti ini. Ada enggak ingin mau tanya? Enggak, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Sama-sama.
Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab 6. Oh iya, satu lagi yang kemarin tuh kelas lain ada yang salah fatal sekali. Jadi masih bingung ternyata. Menghitung mu tegangan air, rumusnya betul, gamma W kali HW. Tapi HW-nya tidak dimasukkan gamma air sama dengan 1,0 ton per meter kubik, tapi yang dimasukkan gamma tanah. Gamma tanah ya salah fatal. Ya jangan. Ya, kalau tegangan air itu ya gamma air. Kalau tegangan tanah itu ya gamma tanah. Udah Anda pegang itu. Ya. Hanya tanah, hanya juga air. Gitu aja. Wah, pegang kata kunci di atasnya. Wes beres wes. Bentuk atau kasus soal bagaimanapun tidak akan bingung. Oke, sekarang kita bahas bab baru. Nah, kita mulai dari buku. Halo, sudah kelihatan? Bab 6. Sudah, Pak. Judulnya tegangan pada suatu masa tanah. Ya, tegangan pada suatu masa tanah. Kok macetnya. Kok macet? Apa? Oh, kok aneh. Bentar, saya ulang dulu ya. Kok tiba-tiba macet? Apa? Stylus saya. Nah, oke. Sudah kelihatan? Mbak. Sudah? Nah, sudah, Pak, sudah. Ya, ya. Judulnya tegangan pada suatu masa tanah. Nah, pengantarnya itu ini. Dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu ini kalimat yang pertama. Ini asal-usulnya atau sebabnya. Kenapa tanah itu memiliki yang namanya tegangan pada suatu masa tanah. Ya. Nah, kenapa punya? Karena terjadi pada tanah yang memikul beban pondasi. Nah, tegangan itu, tanah itu akibatnya akan menerima kenaikan. Tegangan inilah yang dinamakan tegangan suatu tanah. Itu aja sebetulnya. Tapi dijelaskan dengan yang lebih sederhana lagi. Kemudian yang kedua itu kalimat yang kedua yaitu ini. Yang saya beri coretan oranye itu teorinya, dasar teorinya maksudnya, yaitu tegangan pada tanah itu merupakan fungsi dari beban persamaan tanah. Itu teorinya, dasar teorinya. Kemudian yang berikutnya, yang ini jelaskan kegunaan kita mempelajari
bab 6 ini nanti adalah di bab 7, yaitu terkait dengan perhitungan penurunan. Nah, untuk penurunan itu bagus sekali. Ilustrasinya adalah di video. Ya, yang pertama, Anda lihat tadi ada menara visa, ada rumah, ada jalan raya. Itu ilustrasi kasus-kasus penurunan tanah akibat di atas tanah didirikan bangunan. Kenapa bisa terjadi penurunan? Karena tanah itu kan terdiri dari butiran dan rongga. Ya, kalau ini akan menyusut, mengecil. Kalau rongganya menyusut, maka tanah turun. Kalau turun, bisa terjadi penurunan seperti kasus Menara Pisa pada gedung. Nah, kenapa kok bisa Menara Pisa miring? Karena penurunannya tidak sama. Walaupun di lokasi yang berdekatan, penurunan di satu titik dan titik yang lainnya, ya, kalau rumah penurunan di kolom satu dan kolom yang lainnya bisa jadi tidak sama. Kalau tidak sama, bangunan jadi miring. Kalau pada gedung, kolomnya turun, baloknya patah, temboknya patah. Kalau jalan raya, ya patah atau bisa bergelombang. Bisa bergelombang. Kan gitu. Itu ilustrasi yang bagus sekali ada di video. Ya, itu ceritanya. Nah, kemudian ini penting saya terangkan bukunya, karena isinya apa? Karena tidak semuanya akan saya bahas. Yang saya bahas yang penting-penting. Kalau bahas semuanya butuh 4 kali pertemuan. Ini bab 6 ini pertemuannya hanya sekarang dan minggu depan. Ya. Nah, berikutnya, ya, dasar teori. Ya, panjang banget. Ya, sampai sini. Terus panjang banget. Ini juga masih dasar teori. Nah, dasar teori ini tidak dibahas di S1. Buku ini ditujukan untuk S1 dan teoritis sekali. Biasanya tidak diajarkan di S1. Ya. Ya, yang satunya ya disinggung aja. Ya, saya bisa ngasih ini tapi jadi panjang kuliahnya. Tidak selesai-selesai. Karena itu kita bahasnya langsung yang untuk berbagai macam kondisi beban. Ya, sama dengan yang di video tadi. Yang 6162 tidak dibahas. Langsung diringkas saja prinsipnya dan kemudian langsung ke beban terpusat dan beban-beban lainnya. Di video lengkap banget. Bukunya juga lengkap banget, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Tidak akan. Ya, selebihnya dapat lihat video. Ini beban yang pertama, beban di atas tanah itu bisa bermacam-macam bentuknya. Beban terpusat, kalau bebannya beda, maka tegangan di bawah tanah itu atau kenaikannya juga beda. Kalau bebannya beda, maka rumusnya juga beda. Ini rumusnya. Kalau ada seperti ini, nih penurunannya. Ada persamaan yang masih panjang, masih ada kadang-kadang ada yang integral, diferensial itu masih penurunan. Ya. Jadi nanti kita dilepas set, itu adalah rumusnya. Nah, rumusnya beda-beda setiap beban. Ini beban terpusat. Setiap rumus juga nanti ada tabel atau grafiknya biasanya. Nanti tabelnya.
adalah sebentar, beban lajur. Ya, beban lajur. Nanti ada kelewat satu slide. Ya, ada kelewat satu. Nah, ini beban garis. Apa itu beban garis? Supaya Anda paham. Beban garis adalah beban dinding yang dipikul oleh slope. Ya, tapi slope-nya langsung bertumpu di atas tanah. Itu namanya beban garis. Nah, rumusnya agak beda, yaitu ini. Ya. Kemudian berikutnya beban lajur. Beban lajur itu adalah beban dinding yang dipikul oleh pondasi. Itu namanya beban lajur. Maka rumusnya juga beda. Kalau ada yang masih ada DP, ini masih penurunan rumus. Nanti yang di Anda kotak itu cukup yang delta P set. Yang ada tulisan delta P atau delta P, yaitu ini. Ya. Nah, kemudian ini ada tabel, kadang ada grafik juga. Itu untuk mendapatkan faktor-faktor yang terkait dengan rumus tadi. Kemudian beban berbentuk lingkaran. Beban bentuk lingkaran adalah pondasi yang bentuknya di rumusnya lingkaran. Pondasi kolomnya apa kotak, tapi pondasinya boleh kalau dibuat lingkaran. Sebetulnya kalau mau itu secara volume material itu paling hemat itu adalah pondasi yang bentuknya lingkaran, bukan bujur sangkar atau persegi panjang. Tetapi pondasi lingkaran itu mahal ongkos membuatnya, ongkos tukangnya, karena menekuk besi bertulang bentuknya lingkaran itu lebih sulit daripada yang sekedar memotong lurus. Gitu. Menggali tanah berbentuk lingkaran itu juga lebih sulit daripada menggali tanah yang bentuknya kotak saja. Ya, sehingga pondasi yang bentuknya lingkaran itu agak jarang digunakan. Biasanya digunakan pada gedung yang bentuknya lingkaran juga, misalnya menara air, gitu. Berikutnya, nah ini yang akan kita panjang lebarnya itu yang 4 persegi panjang. Yang L ini yang akan kita hitung tambahan tegangannya, yaitu di titik A pada kedalaman Z. Halo, masih dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Nah, rumus saya ini saya langsung aja. Ini saya tulis lagi, delta P sama dengan Q kali I Z. Ini rumus utamanya. Ini sama dengan ini, cuma ini ditulis langsung. Dan ini tertulis I2. Salah. Yang betul IZ. Nah, IZ itu ini. IZ adalah faktor pengaruh. Tergantung M dan N. Ini saya terangkan. Ya. Kemudian ada grafik. Ini saya terangkan juga. Nah, berikutnya yang terakhir adalah, ini ada contohnya juga, bagus. Kemudian yang terakhir, yang metode Newmark. Newmark ini dengan bantuan diagram Newmark ini digunakan untuk pondasi yang bentuknya tidak beraturan. Misal seperti ini bentuknya. Bentuknya segi 5 sama sisi. Ya. Nah, kalau untuk seperti itu, pakailah yang Newmark. Yang Newmark juga tidak saya bahas. Anda lihat video aja. Nanti di sini ada contohnya. Gitu. Ini juga ada.
Gitu. Oke, sekarang habis ini sudah soal-soal. Soal-soal. Ke PPT saya. PPT saya insya Allah jauh lebih sederhana, tapi tidak lengkap. Yang lengkap ada di video, itu aja. Karena kalau saya terangkan semuanya ya 4 kali pertemuan itu. Sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Pak. Judulnya tegangan pada suatu masa tanah. Nah, tegangan tidak lain adalah kenaikan tadi loh. Karena itu ini saya ganti ini supaya tidak bingung dengan yang bab 5. Bab 5 judul kata tegangan. Bab 6 juga pakai kata tegangan. Apa bedanya bab 5 dan bab 6? Ini loh bedanya. Ya. Bab 5 yang Anda sudah latihan itu adalah tegangan akibat berat sendiri. Bisa tanah, bisa air. Jadi ini tanah ini secara alamiah pada kedalaman tertentu, tanah itu telah menerima tegangan ya akibat tanah, dan juga kalau ada air ini, ada MAT ini, tanah juga menerima tegangan air. Anda sudah bisa, walaupun ada yang salah. Nah, kalau kemudian tanah itu didirikan bangunan di atas, fondasi ini fungsinya adalah untuk menyebarkan beban supaya kuat dipikul oleh tanah di bawahnya. Sebab kalau tanpa fondasi, maka beban luar itu langsung menghunjam tanpa perantara ke tanah, sehingga nanti akan udah ambles. Penurunannya akan sangat besar kalau kolom itu langsung menancap di tanah tanpa perantaraan fondasi. Nah, akibatnya apa? Ya, beban fondasi ini akan diteruskan ke tanah. Tanah akan nantinya selanjutnya akan menerima tambahan beban atau delta PZ. Jadi dengan demikian, untuk tanah yang sudah didirikan bangunan, tanah itu akan menerima 2 jenis tegangan, yaitu tegangan akibat berat sendiri di atasnya, dan juga yang kedua tegangan akibat beban luar. Gitu ya, paham ya? Halo, bedanya? Tadi yang bab 6 ini kita konsentrasi ke delta P. Kalau yang TO dan U sudah kita bahas di bab 5. Itu ada bedanya. Ini yang di buku tadi. Ini adalah teori. Gitu. Ini adalah kegunaan. Ini adalah metode. Sudah. Sekarang kita teori. Ke tanah. Beban dari luar itu pertama akan dipikul oleh fondasi, kemudian disebar merata sebesar Q, di mana kalau ini P, Q itu sama dengan P dibagi luas alas fondasi. Nah, selanjutnya dari dasar fondasi itu akan disebarkan ke dalam tanah, dan ke dalam dan ke samping. Nah, teorinya beban itu akan disebar ke tanah semakin dalam, semakin kecil bebannya. Sehingga ini bisa Anda lihat, kalau di atas ini sama dengan, ini kan Q, itu aja Q yang di atas ini.
Kalau di sini 1,0, di bawahnya 0,9, 0,8, 0,6, 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Ke samping juga sama. Ke samping juga sama, semakin kecil. Nah, inilah pola kontur distribusi penyebaran beban. Yang menemukan teori ini ya orang tidak lain namanya Bu Sines. Gitu. Itu. Nah, kalau distribusi ini, maka ada ide untuk menyederhanakan penyebarannya, bukan pola kontur yang bentuknya parabol, tapi disederhanakan dengan garis lurus. Jadi muncullah ide yang metode yang sederhana atau metode 2 vertikal 1 horizontal. Ini sebetulnya aslinya itu ya, paham ya? Halo? Pak. Tapi disederhanakan menjadi lurus dengan perbandingan kemiringan 2 vertikal 1 horizontal. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghitung tambahan tegangan pada kedalaman set dengan cepat, dengan sederhana. Itu tujuannya. Nah, sekarang untuk bisa menghitung tegangan pada kedalaman set, maka kita harus hitung dulu berapa yang oranye bukan pondasi loh. Yang pondasi cuma ini yang pondasi. Kalau tanahnya mana Pak? Ini tanahnya. Ini di dalam tanah nih seolah-olah. Ya, bisa bayangkan ya. Halo? Halo? Ini udah tanah ya. Yang pondasi yang ini aja. Gitu ya, paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak, paham, Pak. Yang gambar oranye itu bagian tanah yang memikul beban pondasi. Nah, untuk bisa menghitung berapa tegangan tanah di kedalaman set, maka kita harus tahu alas ini, alas tanah yang menerima beban. Caranya dihitung, ya. Yang ini kan sudah tahu B, berarti ini B. Nah, kemudian kita hitung berapa sisi horizontal ini berapa. Kan kita sudah tahu ini perbandingannya 2V 1H atau H sama dengan setengah V. Kalau V-nya sama dengan Z, maka ini bisa kita ganti sama dengan setengah Z atau Z per 2. Nah, ini kan jadi gini. Yang kanan juga sama, Z per 2. Ini Z per 2, ini Z per 2. Maka ini B tambah Z. Itulah sekarang pada kedalaman Z, lebar tanah yang terpengaruh oleh beban pondasi menjadi B plus Z. Kalau tepat di telapak pondasi, pada kedalaman Z jadi. Nah, dengan cara yang sama, ya jika itu pondasi ukurannya B kali L, pada sisi lebar itu berubah jadi B plus Z, pada sisi yang panjang berubah jadi L per Z. Tolong di print screen nih. Tolong di print screen supaya Anda paham, ya disimpan. Ya, karena di buku tidak ada. Lalu udah?
Dengan demikian, sekarang kita bisa menghitung ini, berapa tegangan tanah pada kedalaman set atau delta P set, yaitu sama dengan P, ya, sama dengan P ini, dibagi luas B plus set kali L per set. Gitu, gampang nih. Nggak usah dihafal, harus hafal. Gampang banget. Makanya itu dikatakan metode yang sederhana. Nah, kemudian, sebelumnya ini yang delta P0. Nah, ini, atau Q0. Nah, kalau tepat di bawah pondasi ya, panjang lebarnya B kali L. Gitu. Gampang. Nah, sekarang yang saya akan nerangkan satu saja yang pondasi bentuknya persegi panjang. Ini kembali ke gambar ini. Ini kontur. Kontur hasil penelitian oleh Busines. Nah, kontur ini mempunyai persamaan kontur distribusi maksudnya. Itu persamaannya. Nah, kemudian disederhanakan jadi ini, Q kali IZ. Ini kan rumus dasarnya. Yang penting. IZ adalah, tolong nih di print screen, sebenarnya ada di buku, cuma ini sekaligus penegasan rumusnya. Delta P sama dengan Q kali IZ. Yang kedua penegasan kesalahan, revisi. Bukan I2 tapi IZ. Sudah di print screen? Sudah, Pak. Ya. IZ adalah faktor pengaruh atau influence faktor. Q adalah tambah tegangan di bawah pondasi. Nah, IZ itu ini. Sama seperempat Pi 2M kali N akar M kuadrat. Jadi masih panjang. Kuat. Karena masih panjang dan ruwet, maka Busines menyederhanakan lagi IZ-nya itu. Yaitu dalam bentuk grafik ada di sini. Kenapa demikian? Hebatnya Busines, hebatnya para penemu rumus-rumus itu. Penemu rumus itu berusaha merumuskan yang sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Supaya apa? Supaya kita-kita pemakainya, penerusnya, penggunanya itu bisa menerapkan dengan gampang dan benar hasilnya. Ya. Sebab kalau pakai rumus yang ruwet dikhawatirkan akan salah dan bisa jadi akan fatal. Contoh ini fondasi. Yang dihitung fondasi itu sangat vital, memikul beban bangunan. Salah ukuran fondasi, salah menghitung penurunan, nah, akibatnya bisa fatal. Ya, bangunannya jadi miring atau bahkan bisa roboh. Itu fatal. Nah, akhirnya ya kita bisa menghitung ISAT pakai ini, tapi tinggal masuk aja M dan N. N adalah perbandingan B dan Z. Z ini adalah kedalaman titik yang kita hitung tegangannya dari dasar fondasi. Kalau N perbandingan L per Z. Nah, ini kalau dimasukkan sini, karena itu Busines
sudah memasukkan berbagai nilai M dan N untuk mendapatkan iset. Hasilnya grafik ini. Isetnya nanti dibaca dari sumbu vertikal. M-nya itu ini. Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. M-nya adalah sumbu X. Sedangkan grafik yang panjang, yang banyak di kotak itu mempunyai nilai N. N-nya berbeda. Yang paling cara menggunakan gampang. Hebatnya Business ini. Fondasi kan punya ukuran tertentu, B dan L. Z-nya sudah tertentu, sehingga kita bisa menghitung B per Z atau L per Z. Tapi misal N hasilnya 1,3. Ini hasilnya misal 0,47. Ini 1,3. Ya. Ini kan 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 10. Di sini 0,1 dalam skala logaritma. Kemudian M-nya 0,47, tidak ada. Ini 0,4, ini 0,5. 0,47 di mana? Dikira-kira. Buatlah garis bantu. Ya. Ini nilai N sama dengan 0,47. Jadi penting nanti kalau Anda mengerjakan PR harus ada grafik lampiran ini. Untuk UAS Anda harus fotokopi grafik ini secukupnya untuk persiapan mengerjakan UAS. Ada grafiknya. Kalau tidak ada, nilainya 0. Saya anggap Anda tidak paham atau jiplak kerjaan temannya. Sama dengan yang ketika UTS. Ketika UTS itu salah satunya soal nomor 1 itu kan yang poin B UTS, ingat itu kan diminta menghitung CU dan CC. Nah, sebagian mahasiswa itu nilai CU CC-nya itu didapat, tapi grafiknya tidak ada. Nah, itu saya beri nilai 0. Nah, dari mana Anda dapat CU CC kok grafiknya tidak ada? Itu dari grafiknya untuk mendapatkan D10, D30, D60. Berarti ada ngawur. Udah tak vonis, Anda nyontek temennya. 0 nilainya. Gitu aja. Jadi sama seperti ini. Jadi sudah jelas perintah saya harus dilampiri tabel atau grafik yang terkait. Gitu. Jadi contoh yang ini caranya dengan 1,3 kita tarik ke atas berpotongan dengan N 0,47, dari titik potongnya kita tarik ke kiri, didapatlah IZ sama dengan 0,12. Udah gampang ya, tidak perlu menghitung dengan rumus ini, malah salah ya, kemungkinan besar salah karena rumusnya panjang ruwet gitu. Jadi grafiknya adalah untuk menyederhanakan supaya kita mudah tidak salah hitung gitu ya. Nah, sudah. Nah, sekarang ke PR-nya nomor 1 ya. Nomor 1, fondasi memikul jubahan P sekian, mempunyai ukuran lebar sekian, panjang sekian, diminta menghitung tegangan pada karyawan set. Setnya berapa ini? Nah, saya kirim ke Anda setelah kuliah. Ya. Diminta menghitung dengan metode 21 dan kedua dengan metode Business. Di titik A, titik B, titik C, titik D. Titik A, B, C itu ada ini A, ini B, ini C, ini D.
Nah, dengan metode Boochner ini kedalaman yang sama, tapi posisi titiknya berbeda. Titik A itu ada di pojok pondasi, titik B itu ada di tengah pondasi, titik C ini ini tidak di tengah, tidak di tepi, tapi di ini agak ke dalam, titik D di luar. Kalau dengan metode 21 tidak bisa, ya. Di semua ke dalam itu sama, entah itu di pinggir atau di tengah sama aja. Gitu. Nah, caranya untuk yang titik A itu sudah di titik pojok, tapi kalau titik B itu maka harus dibagi jadi 2, jadi 4. Kenapa harus demikian? Karena grafik pengaruhnya itu, grafik faktor pengaruhnya itu oleh Boussinesq itu ditemukan berdasarkan titik ini. Titik A ini ada di pojok pondasi, ini kan pondasinya. Titik yang akan kita hitung bukan di pondasi, maka titiknya itu harus kita jadikan sebagai titik pojok. Di buku ada contohnya. Kalau di saya ini sudah, nanti akan sekat-sekat ini saya berikan ke Anda untuk ini, yang ini seterusnya. Gitu ya. Sudah, nanti akan saya berikan ke Anda nanti untuk yang gini, PR-nya, tapi PR-nya saya berikan semuanya ke Anda, tapi yang dikerjakan nanti cukup yang nomor 1, 2, yang kasus berat yang lain saya terangkan minggu depan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tidak ada? Ya. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya.